Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ariel Wirawan, Siti Nurhaliza, Muhammad Agung Prayogo, Mawar Desember, dan Nurul Azizah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang tes pemahaman psikologi industri. Saya persilahkan untuk Agung Prayoga untuk memulai materinya. Baik, yang pertama definisi tes pemahaman. Tes pemahaman adalah tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan materi atau kemampuan seseorang dalam memahami informasi tertulis. Tes ini biasanya terdiri dari teks dan serangkaian pertanyaan yang menilai pemahaman terhadap konten, gagasan utama, dan detail yang disajikan dalam teks. Teks pemahaman adalah serangkaian ujian yang dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan menganalisis berbagai jenis informasi. Selanjutnya, tes analogi verbal. Tes analogi verbal adalah jenis tes yang mengukur kemampuan seseorang dalam memahami hubungan antara kata-kata. Dalam tes ini, Anda biasanya diminta untuk menentukan hubungan yang sama antara sepasang kata yang diberikan dan sepasang kata lainnya yang harus Anda pilih dari beberapa opsi. Tes ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir, logis, dan pemahaman verbal. Selanjutnya ada tes antonim atau biasanya disebut lawan kata. Jenis tes yang mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan mengenali kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Dalam tes ini, Anda biasanya diminta untuk memilih kata yang berarti kebalikan dari kata yang diberikan. Tes antonim sering digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa dan pemahaman kosakata seseorang. Baik, selanjutnya yaitu tes sinonim. Tes ini dirancang untuk mengukur kewaspadaan dan ketajaman seseorang dalam mengenali kesamaan makna atau mirip dengan kata lain. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat yang cepat dan efektif ketika dihadapkan pada masalah yang memiliki kesamaan prinsip dengan masalah yang pernah dihadapi. Tes ini sering digunakan dalam berbagai konteks seperti ujian bahasa, penilaian keterampilan bahasa, dan tes kemampuan verbal. Berikutnya yaitu tes penalaran dan pemahaman. Tes penalaran dan pemahaman adalah alat tes yang digunakan untuk menguji kemampuan seseorang dalam memahami sebuah situasi atau narasi tertentu dan tindakan apa yang akan diambil berdasarkan pemahaman tersebut. Peserta akan diberikan cerita atau narasi singkat dan diminta menjawab soal yang terkait dengan narasi tersebut. Setiap jenis tes ini mengukur aspek pemahaman dan logika yang berbeda, yang pada akhirnya membantu dalam mengevaluasi kemampuan berpikir kritis dan analitis seseorang. Materi selanjutnya yaitu tata cara pengerjaan tes pemahaman. Pengerjaan tes pemahaman mencakup beberapa langkah-langkah untuk memastikan bahwa Anda memahami dan menjawab tes dengan efektif. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, baca petunjuk dengan seksama. Sebelum mulai menjawab soal, pastikan untuk memahami instruksi yang diberikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaan. Yang kedua, pahami teks dengan baik. Baca teks yang disajikan secara perlahan dan menyeluruh untuk memahami maksud dan isinya. Jangan terburu-buru karena pemahaman yang mendalam terhadap teks sangat penting. Yang ketiga, catat poin-poin penting. Saat membaca, catat informasi yang menurutmu penting, seperti ide utama, tokoh, atau kejadian penting yang bisa membantu menjawab soal. Yang keempat, jawab pertanyaan secara berurutan. Mulailah menjawab dari soal pertama. Jika ada soal yang sulit, kamu bisa melewatinya terlebih dahulu dan kembali setelah soal lain terjawab. Yang kelima, gunakan waktu dengan bijak. Kelola waktu dengan baik sehingga setiap soal bisa dikerjakan dengan maksimal. Yang keenam, periksa kembali jawaban. Jika masih ada waktu, cek ulang jawaban untuk memastikan tidak ada yang terlewat atau salah interpretasi. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, tata cara pemeriksaan tes pemahaman. Tata cara pemeriksaan tes pemahaman melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa penilaian terhadap jawaban dilakukan secara akurat dan objektif.
Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, memeriksa kepatuhan terhadap instruksi. Langkah pertama adalah memastikan bahwa peserta tes mengikuti instruksi dengan benar, baik dalam format penulisan, urutan soal, maupun cara menjawab sesuai perintah. 2. Evaluasi pemahaman ide utama. Cek apakah peserta tes mampu menangkap ide utama dari teks yang disajikan. Ini bisa dilihat dari jawaban yang berkaitan dengan inti cerita, argumen utama, atau tema sentral dalam bacaan. Ketiga, cocokkan jawaban dengan detail teks. Pastikan jawaban peserta akurat berdasarkan fakta atau informasi spesifik dari teks. Pertanyaan yang meminta detail, misalnya tanggal, nama tokoh, kejadian penting, harus sesuai dengan yang tercantum dalam bacaan. Keempat, tinjau kemampuan inferensi. Periksa bagaimana peserta menarik kesimpulan dari informasi tersirat dalam teks. Jawaban inferensial harus logis dan sesuai dengan konteks teks, meskipun mungkin tidak dijelaskan secara eksplisit. Kelima, analisis jawaban yang memerlukan penalaran. Untuk soal yang lebih kompleks, seperti analisis atau evaluasi argumen, lihat apakah peserta mampu memberikan penjelasan yang mendalam dan menggunakan informasi dari teks untuk mendukung argumen mereka. Keenam, pastikan jawaban relevan dan koheren. Cek apakah jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan apakah argumen yang diberikan koheren. 7. Berikan nilai berdasarkan bobot pertanyaan. Jika setiap soal memiliki bobot nilai berbeda, pastikan jawaban dinilai berdasarkan tingkat kesulitannya. Yang terakhir itu, berikan umpan balik konstruktif. Setelah selesai pemeriksaan, berikan umpan balik yang membangun kepada peserta tes. Jelaskan apa yang mereka lakukan dengan baik dan area yang bisa mereka tingkatkan, terutama terkait keterampilan memahami dan menganalisis teks. Terima kasih. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu tes pemahaman dalam konteks psikologi industri yang bertujuan mengukur kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis berbagai informasi tertulis. Tes ini terdiri dari beberapa jenis, termasuk tes analogi verbal, antonim, sinonim, serta tes penalaran dan pemahaman. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari hasil presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.